Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Zafira, NIM 043. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri agama 2 berupa hafalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dimulai dari sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wujud, artinya ada, yang berarti merupakan zat yang pasti ada. Yang kedua, kidam, artinya terdahulu, yang berarti Allah Subhanahu wa taala merupakan sang pencipta yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakannya. Maka, tidak ada yang terdahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang ketiga, bako, artinya kekal, yang berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan binasa atau punah. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun makhluk yang sebanding maupun menyerupai keagungannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Yang keenam, wahdaniyat, artinya esa, yang berarti Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh, kudrot, artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Yang kedelapan, irodat, artinya berkehendak. Setiap hal yang ada di alam semesta berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ilmun, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang kesepuluh, hayat, artinya hidup. Allah tidak akan pernah binasa sebab ia kekal selamanya. Yang kesebelas, sama, artinya mendengar. Yang ke-12, basar, artinya melihat. Apapun yang ada di dunia tak luput dari penglihatannya. Yang ke-13, kalam, artinya berfirman. Yang ke-14, qadiran, artinya maha berkuasa. Yang ke-15, muridan, artinya menghendaki. Selain bersifat maha berkehendak, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat maha menghendaki yang menyatu dengan sifat irodat. Yang ke-16, aliman, artinya mengetahui. Yang ke-17, hayan, artinya maha hidup. Yang ke-18, samian, yang artinya maha mendengar. Yang ke-19, basiran, artinya maha melihat. Dan yang terakhir, mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Selanjutnya, sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adam, artinya tiada. Ini merupakan kebalikan dari sifat wujud. Yang kedua, hudus, artinya permulaan atau ada yang mendahului. Yang ketiga, fana, artinya binasa, tidak kekal dan memiliki kesudahan. Yang keempat adalah mumasalatul lil hawadisi, artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Yang kelima, ihtiyaju li khairihi, yang berarti memerlukan orang lain. Sebagai zat yang maha agung, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dari makhluk ciptaannya sendiri. Yang keenam, ta'adud, artinya berjumlah lebih dari satu. Yang ketujuh, ajizun, artinya lemah dan tidak berkuasa. Yang kedelapan, karohah, artinya terpaksa, tidak atas kehendak sendiri atau tidak berkemauan. Yang kesembilan, jahlun, artinya tidak mengetahui atau bodoh. Yang ke-10, maut, artinya mati. Yang ke-11, samamun, artinya tuli atau tidak mendengar. Yang ke-12, ama, artinya buta atau tidak melihat. 13, bakamun, artinya bisu atau tidak berbicara. Yang ke-14, kaunuhu ajizan, artinya keadaan yang lemah dan tidak berkuasa. Yang ke-15, kaunuhu karihan, artinya keadaan yang terpaksa dan tidak atas kehendaknya sendiri. Yang ke-16, kaunuhu jahilan, artinya zat yang sangat bodoh. 17, mayitan, artinya zat yang mati. 18, kaunuhu asama, artinya keadaannya tuli dan tak mendengar. 19, kaunuhu amma, artinya keadaannya yang buta dan tidak melihat. Dan yang terakhir, kaunuhu abkama, artinya keadaannya yang bisu dan tidak berbicara. Allah tidak bisu karena ia berfirman. Firman-Nya tertuang dalam kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Selanjutnya, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang harus pada hak Allah taala. Hanya ada satu, yaitu harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu. Disebut juga dengan mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang harus ada dan tiada.
Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada sidik, artinya jujur. Jujur adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Kejujuran Rasulullah SAW sangat terkenal, tak hanya diakui sahabat-sahabatnya, bahkan diakui oleh musuhnya. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Apabila suatu urusan dipercayakan kepadanya, maka ia akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan, yaitu sifat wajib bagi Nabi untuk menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah berupa wahyu kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Dan yang terakhir, fatonah, artinya cerdas. Adapun sifat-sifat mustahil Rasul, sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul Allah dan merupakan kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama adalah kizib, artinya bohong. Rasul Allah tidak mungkin berbohong. Sifat ini merupakan kebalikan dari sidik. Yang kedua adalah hianat, artinya tidak dapat dipercaya. Merupakan kebalikan dari amanah. Yang ketiga, hitman, artinya menyembunyikan wahyu. Kebalikan dari tabligh. Dan yang terakhir adalah baladah, artinya bodoh. Merupakan kebalikan dari fatonah. Terakhir, sifat yang harus bagi Rasul. Harus bagi Rasul bersifat seperti manusia biasa, seperti makan, minum, sakit, dan lain sebagainya. Tidak ada sifat-sifat yang boleh menjatuhkan martabat kerasulannya, seperti gila, sakit kusta, dan melakukan maksiat. Demikianlah setoran saya berupa hafalan, sifat-sifat Allah dan Rasul. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.